Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-469. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-469 kali ini kita akan kembali mereview ada 7 saham. Ada saham MLPL, Buka, Gosco, BWPT, LSIP, SIM, dan ada saham Saratoga. Di mana sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-7 saham tersebut, kita akan lihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini sesuai yang kita bilang kemarin harusnya bisa tembus 7.000 dan akhirnya membentuk new all time high-nya di level 7.000 luar biasa di 7.032. Walaupun memang closingnya hari ini minus 0,4% di level 6964. Tapi paling tidak dia sudah menjawab penasaran kita. Dia akhirnya bisa sampai ke level 7.000 dan ya silakan dia koreksi sehat, tidak masalah. Yang penting dia sudah sampai 7.000 dan ini artinya optimisme terhadap pasar modal kita itu semakin baik dengan kemarin asing masuk 2 triliun, hari ini masuk 854 miliar. Tentu ini masih menjadi katalis positif di bursa kita. Walaupun kita perhatikan nilai turnover hari ini 15 triliun, biasanya kemarin di atas 20 triliun, kemudian sempat di 30 triliun. Hari ini kemudian berangsur-angsur mulai turun 15 triliun, sepertinya sepi, tapi kita percaya bahwa dengan 15 triliun ini juga masih terlalu besar ya. Biasanya dulu-dulunya itu di 5, 6 triliun, 7 triliun per hari, tapi sekarang sudah di atas 10 triliun dan ini satu pencapaian yang luar biasa dari bursa kita. Kemudian kalau kita perhatikan hari ini ada 274 saham yang bergerak naik, ada 250 saham yang bergerak turun, dan ada 156 saham yang bergerak stagnan. Kemudian kita masuk ke saham pertama, yaitu saham Multipolar Tbk dengan kode emiten MLPL. Hari ini ditutup naik 10,19% di harga 238. Ini kenaikan yang luar biasa untuk MLPL. Terakhir kita review di sini ya, kemudian dia cuma naik sedikit, setelah itu dia koreksi. Namun koreksinya itu tertahan di area SSR1 saat ini, yaitu di 216. Dan tentu setelah itu dia berhasil breakout lagi di 224 dan sekarang dia closing di 238. Tentu selama dia masih berada di atas 224, tentu MLPL masih menarik. Dengan next target adalah menuju ke 288 dan ini cukup lebar sekali bagi MLPL atau upside-nya cukup lebar. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang tentu bisa dikawal terus, kawal dengan trailing stop dan menuju target ke 288. Sekali lagi sentimennya adalah mereka mau right issue di harga premium ya MLPL itu, yaitu di harga 500. Tentu seperti yang sudah teman-teman nonton di video sebelumnya bahwa semua bisa terjadi, tapi kalau saya pribadi sih sulit atau kecil kemungkinan dia bisa sampai 500 ya. Tapi tidak ada yang tahu karena X-date-nya itu nanti ada di 17 Maret ya. Artinya hari ini, dan tentu ya sudah tidak tercapai lagi itu target ke sana, dan tinggal ini bagaimana permainannya ini, apakah bisa terus ke 500 apa akhirnya koreksi. Dan kita bisa perhatikan bahwa secara bandar flow di sini memang masih warna putih namun sudah mulai muncul hijau, jadi hati-hati jangan sampai warna putihnya terus turun ya. Kalau warna putih semakin kecil dan terus dikuasai hijau, artinya ada distribusi pelan-pelan dari MLPL. Dan tentu secara bijak kita juga harus keluar ya. Tapi kalau putih ini kembali meningkat dan menguasai dan hijau sampai tidak ada kayak seperti ini, tentu itu bagus buat MLPL. Kemudian dari tren di sini memang warnanya sudah putih, artinya dari yang bagus kemudian dia berubah jadi putih lagi, artinya masih baik-baik saja tapi tidak sekuat yang warna hijau. Dan hati-hati jika sudah mulai muncul warna kuning apalagi warna merah. Jadi tentu kita harus segera exit untuk mengamankan posisi profit kita ya, misalkan kita sudah profit. Nah, tentu bagi teman-teman yang mungkin ingin update, oh ini barnya putih apa tidak ya, ini sudah merah apa kuning atau hijau masih atau putih. Nah, tentu teman-teman kan butuh chart seperti ini. Teman-teman bisa kontak saya di t.me/renaldondona atau cari aja di Telegram @renaldondona. Itu teman-teman bisa hubungi saya, dan pastikan jangan sampai teman-teman salah kontak karena sekali lagi banyak orang yang juga coba menipu-nipu ya.
mengatasnamakan Joran Fest, mengatasnamakan Ronaldo Dona untuk masang slot atau apapun itu, dan tentu itu adalah penipuan. Jadi hati-hati, selalu waspada. Telegram atau account official sosial media saya itu selalu ada di deskripsi ini dan selalu ada di deskripsi channel ini. Jadi teman-teman harus rujukannya ke sana, jangan sampai salah, dan teman-teman bisa akses ini cuma 40.000 sebulan ya, akses chart seperti ini. Ada juga nanti ada Divergent, teman-teman bisa lihat RSI-nya di sana. Kemudian juga ada alert ya. Alert ini yang bisa membantu teman-teman mungkin mempermudah screeningnya, karena alert ini akan memunculkan tanda-tanda panas seperti ini ya. Jadi ketika alertnya itu sudah sesuai logiknya, dia akan keluarkan sinyal buy. Nah, teman-teman tinggal cek chart apakah sinyal buy ini didukung dengan kondisi chartnya. Kalau memang ternyata dia pas di support atau dia pas mau breakout, ya teman-teman bisa ambil posisi gitu. Karena bandara flow-nya sudah confirm, tinggal sekarang kita mengatur di mana mau kita masuk. Nah, itu ada semua di chart tersebut. Jadi kalau teman-teman yang mau bergabung, silakan kontak saya di Telegram. Selanjutnya kita punya saham Bukalapak.com Tbk, di mana saham dengan kode emiten Buka hari ini ditutup naik 5,43% di level 272. Buka sebenarnya sudah mulai menarik, kemudian ada informasi di sini, ada arah panah, artinya sudah diinformasikan buy. Secara bantermologi oke, namun secara teknikalnya masih belum menarik menurut saya pribadi, karena dia tadi tidak mampu mempertahankan area pentingnya kurang lebih di 282 284. Kalau dia bisa closing di atas itu, tentu ini bagus buat Buka dengan potensi kenaikan ke 334 336. Tapi karena dia masih closing di bawah 282 284, tentu ini bisa menjadi catatan besar buat kita. Tentu kalau saya pribadi tidak akan dulu entry di saham Buka, karena apa? Dia belum confirm untuk naik di atas SSR 1-nya atau sekarang menjadi semi resistant. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang ingin beli Buka, lebih baik menunggu sampai dia bisa breakout dari 282 284 baru teman-teman ambil posisi ya. Kalau dia belum breakout, lebih baik kita wait and see. Dan kalau misalkan bisa breakout, teman-teman sudah ambil posisi 282 284, maka prepare untuk SL-nya bisa minus 3 tick atau bisa pasang berapa persen sesuai dengan preferensi resiko masing-masing. Nah, untuk target kenaikan ya menuju 334 336, kalau itu pun tembus ya bisa peluang ke 354. Kalau 354 juga bisa tembus ya ada peluang kembali ke 412. Secara panel trend ini sudah hijau bagus, kemudian secara bandara flow juga sebenarnya sudah bagus, kuning sudah keluar putih, dan ini artinya bagus semua. Tinggal sekarang dia harus confirm secara teknikal. Ketika bisa breakout 282 284, maka menarik untuk kita perhatikan di saham Buka. Selanjutnya kita punya saham Gosco Plantation Tbk dengan kode emiten GZCO, di mana saham ini ditutup 15,27% di harga 151. Kalau tidak salah tadi sinyal buy keluar, buy alertnya keluar di harga 149, artinya baru naik 2 tick, dan tentu ini juga bagus sekali secara teknikal. Kenapa? Karena di teknikalnya ini saham Gosco berhasil mempertahankan 3 level support pentingnya, yaitu di 141 sebagai support paling kuat, ada 143, 144 sebagai support semi supportnya, kemudian ada di 145, ada juga semi support 2, dan ini dia kawal ketat sekali untuk GZCO, sehingga itu menjadi base kuat sekali untuk GZCO. Jadi jangan sampai saham Gosco ini dibanting di bawah 141, dan itu parah sekali, penurunannya bisa dalam. Jadi teman-teman harus perhatikan betul, jangan sampai turun di bawah 141. Kalau mau beli pun tinggal diatur strateginya. Yang penting ingat kata kuncinya, jangan sampai turun di bawah 141, karena itu support paling kuat saat ini. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau beli silakan bisa diatur, boleh di 150, 151, kemudian cut loss 144 boleh. Asalkan dia tidak turun di bawah 141. Target kenaikan Gosco berikut ke berapa ya? Bisa ke 166 sampai dengan 180. Kemudian kalau kita perhatikan dari trennya, memang ini masih merah ya, dari kuning ke merah, hati-hati. Kemudian kalau flow baru muncul sedikit ya, seuprit putih, hijaunya masih banyak juga, itu perlu kita waspadai. Tapi ini indikator sudah menunjukkan buy ya, teman-teman boleh pertimbangkan. Tapi ingat betul, jangan sampai dia turun lagi di bawah 141, karena itu rawan sekali buat Gosco Plantation. Selanjutnya kita punya saham Eagle High Plantation Tbk dengan kode emiten BWPT, di mana saham BWPT tutup minus 1,25% di harga 79. Kalau kita perhatikan, BWPT sudah berubah dari merah ke kuning, ini trennya bagus. Kemudian bandara flow sudah mulai
melandai warna pinknya, kemudian warna hijaunya juga sudah melandai, dan ini harapan kita sudah akhirnya bisa muncul putih, minimal putih di sini. Ini yang kita harapkan ya. Tapi secara teknikal ini masih belum menarik karena dia masih belum bisa closing di atas area SSR-nya, yaitu di 81. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, lebih bagus adalah buy on breakout 81, target tektokan di 8485, target berikutnya ke 93. Tapi kalau dia masih belum bisa breakout dari 81, tentu lebih baik teman-teman tunggu di sekitaran area area SPK support paling kuat, yaitu di 6869 boleh teman-teman pakai. Yang penting ingat itu support paling kuatnya, kalau memang jebol lagi ya prepare SL. Jadi ada dua opsi di sini untuk BWPT, buy on breakout 81 atau tunggu di sekitaran area 6869 untuk kemudian entry di saham ini. Selanjutnya kita ada saham PP London Sumatera Indonesia Tbk dengan kode emiten LSIP, di mana saham ini ditutup minus 1,08% di harga 1.370. LSIP sebenarnya tadi sudah berusaha untuk menembus area pentingnya di 1.405, namun sayang sekali closingnya di 1370, dan tentu ini rawan ya. Dia masih berada di bawah 3 resist kuatnya, yaitu di 1.405 sebagai SPK resisten paling kuatnya. Kemudian ada di SSR1 di 1398, kemudian ada SSR2 di 1396. Dan ini tentu bisa menjadi patokan penting buat teman-teman. Kalau tidak bisa breakout 3 level tersebut, tentu ada potensi penurunan dalam buat LSIP, dan boleh tunggu lagi di sekitaran area 1210, 1250 lah. Boleh coba-coba koleksi LSIP di sana. Tapi kalau bisa breakout dari minimal 1405, itu tentu potensi kenaikan untuk LSIP akan sangat terbuka lebar sekali. Jadi perhatikan betul teman-teman, bisa breakout kita buy, kalau gagal breakout lebih baik tunggu di area support paling kuat, kurang lebih di 1210 sampai dengan 1250. Secara tren ini sudah warna kuning, sudah bagus sebenarnya, tinggal putih hijau. Oke, berarti untuk di saham LSIP Banter flows merahnya sudah mulai hilang, sudah mulai muncul putih, walaupun masih ada hijau, tapi ini artinya sudah mulai bagus. Semoga putih ini terus meningkat, hijaunya hilang, dan itu bisa potensi untuk LSIP terus melanjutkan kenaikan. Dan itu harus kita konfirmasi dengan teknikalnya. Kalau memang benar bisa breakout, ini menarik untuk LSIP. Selanjutnya kita punya saham Salim Infomas Pratama Tbk dengan kode emiten SIM, di mana Salim Infomas Pratama ini ditutup naik 2% di harga 510. Saham SIM sendiri berhasil setelah dia koreksi, kemudian dia bisa naik kembali di atas RPK kemarin, dan sekarang sudah berubah menjadi support paling kuat di 494. Kemudian dia juga berhasil closing di atas level SSR2 atau semi support di harga 500, dan sekarang dia dekat dengan resist di level kurang lebih 515, 520. Dan tentu kalau ini bisa tembus pun, maka ada peluang untuk SIM bisa menuju sampai ke 560. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, tentu selama dia masih bertahan di atas 500 itu boleh diambil. Kalau mau agak jauh pun boleh sampai di 494. Kalau turun di bawah 494, teman-teman wajib untuk cut loss dulu ya. Jadi penting kuncinya adalah di 494. Kalau mau spec buy boleh juga sampai di 500 boleh ambil. Kemudian cut loss di bawah 494. Target kenaikannya bisa sampai 540, 550, bahkan sampai ke 560. Dari tren ini sudah mulai warna kuning, artinya sudah mulai bagus. Kemudian dari bandar flow sudah mulai muncul putih sedikit ya. Ini semoga terus naik sehingga ini bisa kita confirm bandar flow-nya bagus. Tapi sekarang ini memang baru mulai akum ya, baru mulai masuk ya bandarnya. Jadi kita perlu nunggu konfirmasi candle berikutnya, bar berikutnya, dan tentu kalau teman-teman tidak update ini setiap hari kan akan ketinggalan. Nah, oleh sebab itu teman-teman bisa gabung di Telegram untuk akses ini, biar teman-teman setiap hari bisa cek agar tidak ketinggalan momentum. Kira-kira oh ini sudah bagus, ya tinggal entry saja. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-469 hari ini adalah saham Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan kode emiten SRTG, di mana hari ini tutup minus 1,42% di harga 2.770. Saham Saratoga setelah naik kemudian koreksi, dan sekarang mereka sedang berada konsolidasi, tapi konsolidasinya ini ada di atas, istilahnya di atap ya, di resistnya mereka. Resist kuat itu di 2860, kemudian ada SSR juga di 2825,
Kemudian ada support yang membantu di 2770 dan itu tepat dengan closing saat ini. Hati-hati kalau ternyata tidak mampu dia pertahankan itu level 2770, maka ada peluang dia kembali ke 2580, 2600. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, tentu ada 3 opsi sebenarnya. Yang pertama, menunggu sekaligus breakout di 2860 baru teman-teman ambil. Atau yang kedua, ambil saja di level 2770, kemudian cut loss mungkin di 2750, 2740 dengan target terdekat kayak ke 2860. Atau teman-teman lebih baik tunggu saja. Kalau ternyata dia tidak mampu bertahan di 2770, ya lebih baik tunggu di 2580, 2600. Kalau dari tren sudah warna kuning, ini sudah mulai oke. Kemudian dari Butterflow, ini sudah mulai bagus juga sebenarnya. Pink yang tadinya besar, kemudian mulai kecil, dikuasai kuning, pinknya semakin kecil. Dan ini kalau misalkan muncul putih satu saja, kemudian merahnya sudah hilang tanpa hijau, maka ada potensi untuk SRTG bisa terus naik. Kalau formasi seperti ini adalah formasi yang menurut saya pribadi hampir menarik, sudah mulai akumulasi pelan-pelan, tapi semoga ini tidak jebol di 2770 ya. Kalau jebol tentu ya base entry-nya mungkin 2580, 2600. Tapi kalau bisa breakout 2860, maka potensi bisa sampai ke 3000 lebih untuk SRTG. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-469 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.